Tiga anugerah sangat besar yang pasti akan diterima oleh orang yang berani menzikirkan kalimat ini. Tetapi sayang, sungguh sayang, banyak sekali orang Islam di Indonesia merasa ketakutan, merasa merinding mendengarkan kalimat zikir ini. Padahal kalimat zikir ini fadilahnya adalah mendapatkan tiga anugerah besar. Tiga anugerah besar ini adalah sebagai pencakup seluruh kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik hidup di dunia maupun tatkala di alam barzakh, di alam kubur, dan juga kebahagiaan hidup kelak di yaumil qiyamah, di akhirat. Tetapi itu tadi, sayang sungguh sayang, aneh sungguh aneh, banyak sekali orang Islam di Indonesia yang merasa merinding dan ketakutan setiap mau menzikirkan kalimat ini. Kalimat apakah itu? Kalimatnya sudah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-156. Perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-155, kemudian 156 dan 157. Tetapi kalimat zikirnya hanya sedikit ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-156 saja. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Perhatikan maknanya atau artinya begini. Walanabluwannakum, sungguh akan menguji oleh kami, kata Allah, kum kepada kalian. Sungguh akan menguji oleh kami, kata Allah, kum kepada kalian wahai manusia, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi daripada ketakutan, wal ju'i dan daripada kelaparan, wa naqsin dan daripada kekurangan, minal amwali dari beberapa harta benda, wal anfusi dan dari jiwa-jiwa, wa thamarati dan dari beberapa buah-buahan. Jadi Allah Azza wa Jalla akan menguji kepada kita dengan sesuatu dari jenis ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta benda dan kekurangan jiwa, serta kekurangan makanan. Makanan ini ya buah-buahan, kemudian tanaman-tanaman, biji-bijian. Tetapi Allah mengatakan wabasyir dan berikanlah kabar gembira. Nah, ini kita harus bergembira seharusnya. Bergembira as-sabirina kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah itu orang yang sabir, orang as-sabirun? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang idza asabat, apabila telah menimpa hum kepada mereka. Menimpa apa? Musibatun, oleh suatu kejadian. Kejadian itu kalau bahasa Indonesia ya musibah. Nah, musibah ini sekecil apapun, misalnya penghasilan kita berkurang, rezeki kita berkurang, harta kita berkurang, dan berbagai macam rezeki kita ini berkurang, itu juga musibah. Qalu, maka berkata oleh mereka, mengucapkan, menzikirkan, mewiridkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalimat ini sering didengar oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, tetapi anehnya kalimat ini seolah-olah hanya khusus mendengar kematian. Karena di Indonesia itu seolah-olah setiap ada kematian diumumkan di masjid atau di musola,
diawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang misalnya. Ini umat Islam baru mendengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja sudah merinding ketakutan. Sehingga tidak berani, jarang orang yang berani menzikirkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan Allah, kalimat pasrah totalitas. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami, lillahi yaitu milik Allah. Kita ini siapa sih? Ya gitu. Kita ini adalah milik Allah. Kita ini sebagai manusia yang dahulu tidak ada, kemudian dicipta oleh Allah dari air yang sangat hina, kemudian diproses di dalam kandungan perut ibu kita masing-masing, kemudian lahir. Nah, tatkala lahir, mulai dari bayi nggak langsung besar. Dari bayi kemudian tumbuh besar, ya kan, dari bayi itu nggak tahu apa-apa kita semua ini. Coba kita renungkan tuh penciptaan kita. Mulai dari air yang sangat hina, kemudian diproses dalam kandungan, kemudian lahir ke dunia, tidak tahu apa-apa, miskin, nggak punya harta benda. Kemudian setelah dewasa, mulai bisa berpikir, lah kok mulai jauh dari Allah. Ini kan aneh. Kita nggak boleh jauh kepada Allah, maka kita ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami itu milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilahi, kepadanya Allah raji'una, yaitu akan kembali. Maka zikir kalimat ini adalah sungguh luar biasa. Fadilahnya ulaika alaihim, bermula mereka itu alaihim, yaitu tetap atas mereka, sholawatun, bermula sholawat, min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Ini adalah fadilah yang pertama, mendapatkan sholawat dari Tuhan. Sholawat dari Tuhan adalah maghfirah, ghufranullah, ampunan Allah. Jika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, maka doa-doa kita akan mustajab. Bahkan suara hati kita akan mudah didengar oleh Allah, sehingga permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian fadilah yang kedua, warahmatun, dan akan mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah. Kalau rahmatnya sudah dikasihkan kepada kita, Masya Allah, apa saja yang kita minta akan dikasih oleh Allah. Kemudian fadilah yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah, mendapatkan petunjuk. Nah, aneh kalau kita tidak mau menzikirkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kita merasakan zikir, rizki kita ini merasa berkurang, penghasilan kita berkurang, kita takut keadaan besok bagaimana, maka segeralah zikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dibaca sebanyak-banyaknya. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab.